A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita seputar masalah puasa. Pada kesempatan ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini bahwa walladzi yuftiru fihi shaimu asyratu asya'a, dan adapun yang membatalkan, ya, puasa itu ada 10 perkara, ya. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si, apa yang sampai secara sengaja ke dalam rongga, ya, ke dalam lubang. Yang dimaksud rongga di sini adalah mulut, ya, kemudian telinga, kemudian hidung, dan halakatud dubur artinya lubang dubur. Jadi kalau masuk sengaja dari 4 itu, maka itu menyebabkan batal puasa. Begitu juga kalau ada pecahan kepala, misalnya pecah ada yang masuk, tapi ini mungkin jarang terjadi, ya. Yang mungkin terjadi itu adalah yang masuk dari telinga, ya, masuk dari hidung, masuk dari mulut. Itu yang paling sering harus kita antisipasi. Jika dimasukkan dengan sengaja maka itu membatalkan puasa. Tapi perlu diingat, kata ulama, al-ainu la ta'uddu jawfan, ya, la ta'uddu, bahwa mata itu tidak terhitung, ya, tidak terhitung daripada rongga itu. Jadi kalau mata masuk air misalnya, atau masuk apa saja walaupun sengaja, tidak menyebabkan batal puasa. Yang kedua, memasukkan sesuatu dari 2 jalan, ya, untuk berobat misalnya, yaitu lubang kemaluan depan, zakar bagi laki-laki, faraj bagi perempuan, dan wahalakud dubur, yaitu lubang dubur, ya. Apabila memasukkan sesuatu seperti masukkan obat, maka itu bisa membatalkan puasa. Gimana kalau suntik? Suntik, ya, di tempat, di lengan atau di pinggul, di paha. Itu tidak termasuk, ya, yang membatalkan puasa, suntik obat misalnya. Kemudian yang ketiga adalah muntah secara sengaja. Kalau tidak sengaja, ya, disebabkan karena dingin, maka tidak menyebabkan batal puasa. Yang keempat adalah yang membatalkan puasa al-watu'u amdan fil farji, yaitu bersetubuh secara sengaja, ya, pada siang hari di bulan Ramadan, maka itu akan menyebabkan secara otomatis, ya, dia akan batal secara otomatis. Kecuali apa kecualinya? Orang yang lupa, ya, lupa. Kedua, orang yang tidak tahu hukum. Dia belum pernah ngaji, dikira puasa itu, ya, menahan diri dari makan dan minum. Dikira hubungan suami istri tidak membatalkan, maka dia tidak batal, ya. Kemudian orang yang dipaksa, ya, maka dia juga tidak batal. Lanjutkan. Orang yang dipaksa. Dalam perkara ini ada nanti perkara bab yang penting juga, bagaimana hukuman orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya. Nanti dia akan kena kafarat, ya. Nanti ada pembahasan khusus.
Kemudian yang kelima adalah inzal an mubasyarah, keluar mani secara sengaja. Misalnya dengan bercumbu istri, tidak berhubungan dia, tetapi dengan menciumnya misalnya, keluar spermanya, maka itu juga membatalkan puasa. Kalau orang keluar sperma misalnya karena mimpi, ya, di siang hari Ramadan karena mimpi, itu tidak membatalkan puasanya, ya, walaupun keluar. Yang dimaksud adalah keluar sperma, ya, dengan cara sengaja, ya. Itu yang membatalkan puasa. Kemudian yang keenam adalah al-haid, keluar darah haid pada siang Ramadan, batal sudah. Orang puasa keluar haidnya, batal. Kemudian nifas, ya, begitu juga orang nifas, keluar darah nifas, ya, melahirkan, batal sudah. Yang kedelapan al-junun, orang gila, ya, dia puasa kemudian gila, batal sudah, ya, batal. Ammal ighma fala yuftir. Adapun orang yang pingsan, gimana? Orang yang pingsan dia tidak batal puasanya, kecuali iza istamar al-ighma, kecuali pingsannya itu sepanjang hari sampai menjelang maghrib. Dia pingsan dari pagi sampai maghrib, ya, maka batal puasanya. Kalau pingsan misalnya sejam, ya, 2 jam dia pingsan, tidak batal. Tapi kalau gila, ya, itu batal. Kemudian yang 9 adalah ar-riddah, al-khuruju anil Islam, murtad, ya, murtad, ya, langsung batal puasanya. Hari ini dia puasa kemudian dia murtad, batal. Kemudian yang ke-10 adalah, ya, al-wiladatu fi nahari Ramadan, melahirkan pada siang hari Ramadan, maka itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, inilah 10 hal, ya, perkara yang penting harus kita hindari apabila kita ingin puasa kita sah, ya, secara syariat, maka harus hindari semaksimal mungkin, ya, perkara-perkara yang sudah disebutkan. 10 hal yang membatalkan puasa tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.